Personel TNI terlihat ikut melakukan pengamanan di gedung Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar bilang, pasca terbitnya telegram Panglima TNI soal perbantuan menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia, bisa saja penjagaan personel TNI di kantor kejaksaan menjadi permanen. Pasca terbitnya telegram Panglima TNI soal perbantuan penjagaan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia, personel TNI terlihat berjaga di Kejaksaan Agung RI. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar bilang, penjagaan personel TNI di gedung Kejaksaan Agung sudah berlangsung sekitar 6 bulan. Namun kata Harli, pasca terbitnya telegram Panglima TNI, bisa saja ada penambahan personel dan penjagaan prajurit TNI bersifat permanen. Ada TR yang kemarin ramai lah dibicarakan dibandingkan dengan 6 bulan lalu, ada penambahan personal nggak untuk saat ini? Nah, itu yang akan dirumuskan, ya kan? Karena biasanya lebih bersifat situasional. Nah, mungkin ke depan ini bisa lebih permanen, ya. Nah, jadi itu yang sedang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan anggaran seperti apa, ya. Kan mungkin saja tidak sama satu satker dengan satker yang lain, misalnya Kejati A dengan Kejati B, walaupun di telegram itu sudah disebutkan 30 orang, 10 orang, ya. Tapi nanti akan disesuaikan. Apakah memang misalnya satu kejaksaan tinggi harus butuh 30 orang atau cukup sekian orang. Nah, itulah analisis kebutuhannya akan terus berkembang dilakukan. Sementara itu, kata anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil, tak tertutup kemungkinan Komisi 3 bakal memanggil Kejaksaan Agung untuk menjelaskan soal bantuan pengamanan dari TNI. Komisi 3 ingin tidak ada prasangka negatif beredar di masyarakat soal perbantuan pengamanan TNI ke Kejaksaan seluruh Indonesia. IPW meminta untuk DPR setidaknya memanggil Jaksa Agung begitu terkait dengan hal ini. Kalau dari Komisi 3? Ya, menurut saya bisa saja nanti dalam rapat dengan Kejaksaan, ya apakah Jaksa Agung, apa Jampitsus atau Jaksa Agung muda lainnya untuk bisa mengkonfirmasi soal ini sehingga semuanya clear, tidak ada prasangka atau tidak ada katakanlah image atau spekulasi yang negatif. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid bilang ada kesan TNI membayang-bayangi lembaga penegak hukum. Kata Usman, pengerahan personel TNI hanya untuk urusan pertahanan. Pengerahan personil itu salah. Urusan keamanan, misalnya jaga kantor keamanan, jaga keamanan keselamatan jaksa, itu merupakan bagian dari tugasnya polisi apabila ada gangguan keamanan atau apabila ada gangguan keselamatan. Kalau rutinitas harian cukup menggunakan misalnya perusahaan security, perusahaan keamanan biasa, perusahaan yang mengerahkan tenaga-tenaga satpam. TNI bukan satpam, TNI bukan petugas keamanan gedung seperti yang selama ini hari-hari kita kenal. Jauh lebih besar tugas TNI dalam menjaga integritas teritorial Indonesia dan menjaga keutuhan kedaulatan nasional Indonesia di bidang pertahanan negara dari ancaman musuh asing. Jadi saya kira dengan begini TNI jadi tidak profesional, jadi tidak mengurusi bidangnya, malah mengurusi bidang yang lain. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan meminta Panglima TNI mencabut surat perintah soal menjaga kejaksaan. Dan juga meminta DPR menjamin tidak adanya duifungsi TNI serta mendesak Presiden membatalkan surat Panglima itu. Tim Liputan, Kompas TV.